Om Swastiastu, saya Iputu Eka Irawan dari SMP Negeri 5 Kuta Selatan, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 tentang kompetensi sosial emosional. Pertanyaan pemantik, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Dan apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pertanyaan pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional adalah: dari segi pengetahuan, saya mendapat ilmu baru dan menyadari bahwa pembelajaran sosial dan emosional sangat penting untuk dipahami, dihayati, dan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Dari segi keterampilan, setelah mempelajari KSE, saya dapat mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dari segi sikap, setelah mempelajari KSE, saya dapat menerapkan KSE dalam proses pembelajaran dan selalu mengutamakan sosial dan emosional peserta didik dalam mengambil sebuah keputusan, tidak serta-merta menjudge tanpa mengidentifikasi emosional peserta didik. Pertanyaan kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Untuk modul 2.2, kaitannya dengan modul 1.1 yaitu pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih peserta didik untuk menumbuhkan kesadaran diri untuk berperilaku sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apabila kesejahteraan emosional peserta didik sudah terpenuhi, maka pendidik dapat menciptakan pendidikan yang berpihak kepada murid sehingga suasana yang kondusif dapat tercipta di kelas. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.2 yaitu pembelajaran sosial emosional sangat penting dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seorang pendidik, di mana peran seorang pendidik sangat didasari oleh peran guru penggerak yang menjadi pemimpin pembelajaran. Apabila seorang pendidik yang mengimplementasikan perannya sebagai pemimpin pembelajaran dan mampu dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional, tidak hanya di kelas, melainkan juga dengan rekan sejawat dan komunitas sekolah, maka suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi murid akan tercipta. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.3 yaitu visi seorang guru penggerak dapat terwujud apabila dalam mengimplementasikan visi juga memperhatikan kompetensi sosial emosional, baik itu KSE untuk siswa maupun KSE untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian, kaitan modul 2.2 dengan modul 1.4 yaitu budaya positif di sekolah atau di kelas akan terwujud jika pendidik memperhatikan kompetensi sosial emosional dari peserta didik dalam menangani masalah yang terjadi pada siswa dengan menggunakan segitiga restitusi, juga di dalamnya memperhatikan sosial emosional siswa. Pada tahap menstabilkan identitas, pendidik dapat menggunakan teknik stop. Pada langkah memvalidasi tindakan salah, di sini pendidik berusaha untuk membangun kesadaran siswa agar mereka mampu mengintrospeksi diri. Pada tahap menanyakan keyakinan, peserta didik diarahkan untuk mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab guna memperbaiki kesalahan yang ia perbuat. Kaitan modul 2.2 dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran sosial dan emosional sangat menunjang pembelajaran berdiferensiasi dari segi psikologi atau mental peserta didik. Apabila kesejahteraan emosional siswa terpenuhi,
dan siswa sudah hadir sepenuhnya atau mindfulness, maka pembelajaran berdiferensiasi akan optimal untuk dilaksanakan serta tujuan pembelajaran akan tercapai. Pertanyaan lanjutan. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata. Kemudian pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. Tiga hal mendasar dan penting yang saya dapat pelajari adalah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, berkaitan dengan pertanyaan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang A bagi murid-murid, yang B bagi rekan sejawat. Untuk pertanyaan pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk mengasah dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan mengutamakan materi, sehingga pembelajaran yang saya lakukan hanya berfokus pada nilai dan pemahaman materi. Setelah mempelajari modul ini, ternyata memperhatikan emosi dan psikologis peserta didik sangat penting dilakukan dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat menuntun karakter peserta didik sesuai dengan kodratnya. Penerapan KSE ini akan menimbulkan kesadaran diri yang tinggi untuk mengenal diri sendiri dan orang lain, mampu memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang diambil. Tiga hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik STOP, yaitu stop, take a breath, observe, dan process, atau teknik lain yang sesuai. Kemudian, hal mendasar yang ketiga yaitu menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan yang saya terapkan di kelas dan sekolah yaitu perubahan bagi murid. Dapat dilakukan, yang pertama, memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kedua, melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik seperti melakukan apersepsi, menciptakan suasana yang kondusif di kelas, menerapkan proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, dan melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru, gaya interaksi dengan murid, mengubah hukuman menjadi restitusi, menangani siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian, adapun perubahan bagi rekan sejawat dapat dilakukan dengan cara melalui penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagai praktik baik, mengikuti seminar atau workshop atau pelatihan, dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.2 tentang kompetensi sosial emosional. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Om Santi 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 Om.